Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, bagus. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya, Mas Alif temannya dipimpin untuk berdoa. Ya, ramai. Selesai. Ya, bagus. Anak-anakku, untuk pelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang tema 5, wirausaha ya. Coba anak-anak lihat ke layar. Kita belajar tentang tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras, berbuah kesuksesan. Anak-anakku, untuk pembelajaran kita pagi hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah membaca teks ASEAN pada bacaan yang dicatat Bu Guru, anak-anak bisa menganalisa posisi dan peran Indonesia bidang ekonomi lingkup ASEAN secara tepat. Yang kedua, setelah mengamati penjelasan dari guru, anak-anak dapat mengerti tentang petunjuk suatu kegiatan di sekolah dengan benar. Setelah mengamati contoh penjelasan dari guru, siswa dapat membuat dan menganalisa ciri-ciri logo dan maknanya dengan benar. Kemarin Bu Guru sudah share tentang bacaan mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi, yang intinya bahwasanya Indonesia mengikuti kegiatan SEA yang ke-26 pada tanggal 11 sampai 26 November 2011. Dalam hal ini ada peningkatan sektor ekonomi, yaitu peningkatan 6,4% dalam bidang ekonomi dilihat dari dibangunnya hotel, terserapnya 4.000 tenaga buruh, serta meningkatnya kegiatan sentra kerajinan rakyat. Baiklah anak-anakku, apakah anak-anak sudah memahami tentang materi yang di-share Bu Guru? Ya, kalau sudah, coba soal berikut. Kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? 11 sampai Nah, bagus. 11 sampai 26 November 2011. Yang kedua, di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? Palembang dan Jakarta. Palembang dan Jakarta. Apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Festival di ASEAN. Bagus. Sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. Sukses apa saja? Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam bidang ekonomi. Yang kelima, apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Meningkatnya? Bertumbuh Ekonomi berapa persen? 6,4%. Ya, bagus. Itu terlihat dari pembangunan apa? Hotel? Pembangunan hotel-hotel. Terus, yang kedua? Terserapnya kegiatan kerajinan rakyat. Ya, bagus. Coba anak-anakku lihat formulir pendaftaran Duta Muda ASEAN berikutnya. Kalau anak-anak menjadi Duta Muda ASEAN Indonesia, maka akan mengisi formulir seperti ini. Untuk formulir pendaftaran ke Dasarmat juga seperti ini. Coba lihat. Yang terakhir adalah formulir pendaftaran masuk sekolah. Yuk coba anak-anak lihat. Yang pertama ada nomor pendaftaran, nama, NIM, jurusan, tempat tanggal lahir, alamat asal, nomor telepon, dan lain-lain. Coba dari contoh tadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi formulir pendaftaran. Yang pertama adalah menulis sesuai dengan yang diperintahkan. Yang kedua, usahakan menulis dengan benar. Yang ketiga, tuliskan sesuai kolom. Dan keempat, periksa kembali formulir yang kamu isi. Jadi setelah kamu selesai mengisi, kamu harus memeriksa kembali isi formulir tersebut. Ya anak-anakku, coba sekarang anak-anakku sebutkan apa saja yang perlu ditulis dalam sebuah formulir. Yang pertama, nomor
nomor pendaftaran. Yang kedua, nama, tempat tanggal lahir. Yang ketiga, alamat. Ya, nomor HP. Bagus ya. Anak-anakku, yang ketiga ini adalah tentang logo atau bendera ASEAN ya. Ada beberapa warna di sini. Warna yang pertama adalah warna biru. Warna biru artinya apa? Melambangkan perdamaian dan stabilitas. Yang warna merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Warna putih menunjukkan kesucian. Warna kuning merupakan simbol kemakmuran. Sedangkan arti ikatan rumpun padi melambangkan bahwasanya ASEAN itu ada suatu kelompok yang bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Jadi apa itu logo anak-anak? Coba kita baca. Logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang atau simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Contoh gambar logo lingkungan hidup, coba anak-anakku lihat. Ya. Yang pertama untuk membuat logo itu kita harus menentukan tema. Boleh persahabatan, boleh kebersihan, kelompok pecinta lingkungan, pencinta seni dan lain-lain. Yang kedua, anak-anak membuat simbol yang mewakili tema. Misalnya tema kebersihan, tentunya di situ harus ada contoh kegiatan kebersihan. Kalau misalnya temanya kebersihan, kalau seni berarti di situ ada simbol kesenian. Yang ketiga, menuliskan kata atau kalimat yang mewakili tema. Misalnya kalau kebersihan ya ayo kita bersihkan lingkungan, misalnya seperti itu. Yang keempat, mewarnai logo, dan yang terakhir adalah menuliskan arti logo. Ya. Coba sekarang anak-anakku buat logo dengan memilih salah satu tema di atas. Sudah selesai? Ya, bagus. Coba anak-anak, setelah apa yang kita pelajari tadi, apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama apa? Coba menganalisa posisi dan peran Indonesia di bidang apa anak-anak? Di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, merancang apa tadi? Merancang formulir pendaftaran untuk suatu kegiatan di sekolah. Yang ketiga adalah membuat dan ya anak-anak. Itu adalah kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Bu Guru sudah share LKPD pada WA Group. Silakan anak-anak kerjakan, dimulai dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Ya, untuk selanjutnya Bu Guru juga sudah dalam buku yang linknya sudah Bu Guru kirim lewat WA Group. Silahkan kerjakan. Nanti anak-anak akan melihat nilainya secara langsung. Diklik linknya. Ya, silahkan dikerjakan. Ayo pimpin temannya berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Bu Guru tetap mengingatkan agar anak-anak menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, jangan berkerumun, terus tidak lupa anak-anak kita harus makan makanan yang bergizi. Kiranya cukup untuk pembelajaran kita pagi hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.